Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Pada dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk hari ini kita masuk di tematik 6E. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di materi hari ini kita akan belajar di subtema yang pertama, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan membahas tentang wirausaha, peran Indonesia dalam MEA, lalu kemudian logo, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis formulir. Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Seorang wirausaha bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu lancar wirausahanya atau tidak. Nah, berikut ini adalah beberapa faktornya. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menghambat salah satunya karena tidak adanya dana untuk membangun sebuah usaha. Lalu yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menghambat misalnya masyarakat yang tidak mendukung berjalannya sebuah usaha yang dimiliki oleh orang tersebut. Menjadi seorang wirausaha harus siap gagal. Hal tersebutlah yang jarang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Ketidakmauan masyarakat untuk mendirikan sebuah usaha menjadikan mereka bergantung kepada orang lain. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya wirausaha, hal ini dapat mengurangi masalah terbesar di Indonesia yaitu pengangguran. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara ASEAN yang relatif stabil serta daya beli masyarakat yang meningkat membuat ASEAN berkembang sebagai pasar terbesar keempat di dunia setelah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC. Indonesia dan 9 anggota negara ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Adanya MEA menjadi harapan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. Ada 4 fokus utama yang dijalankan pada era pasar bebas ini, yaitu 1. MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. 2. MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan perlindungan konsumen dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil. Yang ketiga, menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki daya saing tinggi. Yang keempat, MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal. Perhatikan logo ASEAN berikut ini. Nah, di sini terdapat 4 warna yang utama pada logo ASEAN. Yang pertama, warna biru pada tulisan memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Warna merah memiliki arti keberanian dan dinamika. Warna putih memiliki arti kesucian. Dan warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, ini adalah logo dari ASEAN.
Logo merupakan simbol dari suatu organisasi atau kelompok yang bisa juga perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari organisasi tersebut. Logo ini adalah identitas dari sebuah organisasi. Logo yang baik akan mencerminkan kesan yang baik juga bagi pemiliknya. Oleh karena itu, pembuatan logo memerlukan ketelitian. Dalam pembuatan logo yang baik, sebaiknya memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, yaitu sederhana. Logo yang baik itu sederhana, tidak banyak variasi, dan pesan dalam logo mudah dicerna. Perhatikan logo pada ASEAN yang tadi kita sudah bahas. Ini tidak terlalu banyak variasi dan tidak terlalu mencolok warnanya. Lalu yang kedua, mudah diingat dan dimengerti. Jika kalian melihat logo ini, kalian sudah pasti tahu bahwa ini adalah logo ASEAN. Logo yang baik itu adalah logo yang mencerminkan pesan atau identitas dari sebuah organisasi tertentu. Yang ketiga, tahan lama. Logo yang tidak termakan tren itu akan lebih baik. Walau dalam jangka waktu yang lama, tidak akan terkesan kuno, sehingga tidak perlu mendesain ulang atau membuat logo yang baru. Nah, yang keempat yaitu enak dipandang. Logo seperti ini atau logo ASEAN ini enak dipandang karena tidak berantakan gambarnya. Lalu yang kelima, sesuai fungsi. Sebuah logo harus melambangkan fungsi, makna dari organisasi tersebut, sehingga orang yang melihat tidak salah paham. Selanjutnya, tepat. Maksud tepat di sini yaitu mengenai pemilihan berbagai elemen dalam logo, seperti warna, font, dan lain-lain. Nah, di sini warnanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berantakan. Lalu kemudian yang terakhir yaitu unik dan menarik. Logo yang unik dan menarik akan membuat orang terlihat tertarik, juga akan menjadi ciri khas suatu organisasi tertentu. Di sini logo ASEAN hanya menggambarkan 10 batang padi berwarna kuning, lalu di bawahnya ada tulisan ASEAN. Nah, ini adalah logo yang sangat unik dan menarik. Berikut ini adalah beberapa jenis formulir. 1. Formulir pendaftaran. Isian biodata berupa nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, keluarga, hobi, dan lain-lain. Yang kedua, formulir slip tabungan. Isian formulir ini berupa rincian biodata, ditambah nomor rekening, jumlah setoran, tanda tangan, dan tanda tangan teller bank. Yang ketiga, formulir anggota. Biasanya berupa biodata singkat, tanda tangan pemilik, dan pernyataan kesediaan sebagai anggota. Yang keempat, formulir daftar riwayat hidup. Formulir ini isiannya berupa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman sebelumnya, dan karya yang sudah dihasilkan. Yang terakhir, formulir isian kartu atau wesel pos. Kolom isian berupa biodata singkat dan alamat tujuan pos, serta nama pengirim dan penerima. Untuk materi besok, kita sudah masuk ke subtema yang kedua ya. Terima kasih. Pada dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.